Korban meninggal dunia akibat tragedi Kanjuruhan bertambah sehingga menjadi 132 orang. GIPF Tragedi Kanjuruhan mengungkap peristiwa mematikan di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. And senior international correspondent Will Ripley has been following this story for us from Taipei. And the death toll is... Tragedi Kanjuruhan menyisakan sesak duka bagi semua, tidak hanya bagi mereka para supporter sepak bola saja. Ini tidak lagi tentang rivalitas, melainkan tentang carut-marutnya manajemen sebuah pertandingan. Berdasarkan gelar dan alat bukti permulaan yang cukup, maka ditetapkan saat ini 6 tersangka. Sebelum tragedi kemanusiaan di Kanjuruhan terjadi atau sampai 17 Juni 2022, Save Our Soccer mencatat sudah ada 78 kematian supporter sepak bola di Indonesia sejak Liga Indonesia bergulir pertama kali tahun 1994-1995. Data ini juga menyebutkan bahwa kematian supporter Persebaya berada di peringkat teratas disusul Arema, Persija, Persib, dan PSIS. Dengan adanya tragedi Kanjuruhan, tentu angka ini kian bertambah meski belum terang betul berapa jumlah pasti korban meninggal akibat insiden itu. Tak hanya itu, Save Our Soccer sebelumnya juga mencatat kematian para supporter ini berdasarkan sebabnya. Sebab terbanyak yakni karena pengeroyokan sebanyak 22 orang, disusul jatuh dari kendaraan 17 orang, tusukan benda tajam 14 orang, dan pukulan benda keras 11 orang. Sisanya karena terinjak, gas air mata, jatuh dari tribun, penembakan, hingga petasan. Peringatan duka sebagai bentuk penghormatan sekaligus solidaritas digelar di berbagai wilayah di Indonesia. Bahkan beberapa supporter klub telah menyatakan perdamaian mereka. Namun apakah ini cukup? Dan mampukah insiden Kanjuruhan ini menjadi sebuah titik balik bagi iklim persupporteran di Indonesia? Beberapa waktu pasca insiden Kanjuruhan, ramai di sosial media tagar sepakat damai. Entah siapa yang menginisiasi tagar ini muncul pertama kali, namun cukup menarik perhatian. Berbagai foto hingga video dokumentasi kebersamaan para supporter dari berbagai klub memenuhi lini masa. Supporter-supporter yang dikenal dengan rivalitas panjang juga ambil bagian dalam aksi ini. Misalnya saja di Stadion Mandala Krida pada Selasa 3 Oktober 2020 lalu. Supporter-supporter klub di Pulau Jawa berkumpul menyuarakan persatuan pengusutan tuntas insiden Kanjuruhan, termasuk para supporter Persis Solo dan juga PSIM Yogyakarta. Saya berkunjung ke sekretariat The Jackmania, supporter Persija Jakarta yang terletak di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. The Jackmania punya cerita panjang rivalitas dengan supporter Persib. Namun, pasca kejadian di Kanjuruhan, pimpinan The Jackmania bersama dengan pimpinan Viking Frontline tampak berangkat bersama ke Malang untuk menyampaikan duka citanya kepada Aremania dan Aremanita. Sebelumnya kami memang ada bertemu di Jakarta. Memang kebetulan Tobi lagi main ke Jakarta, kita ketemu, ngobrol, terus memang ada rencana saya untuk ke Malang dan dia mau ikut. Jadi istilahnya ya kita ketemu ketika ketemu di bandara, terus kita memang berangkat bareng menuju Malang, tapi sampai Malang kita misah. Karena kita bagaikan kereta. Kalau misalkan ternyata antara Persija itu istilahnya gerbong utamanya, The Jackmania itu jadi gerbong keduanya. Kalau Persijanya mogok, pasti The Jackmania capek untuk ngedorong itu. Tapi kalau misalkan Persijanya yang bagus, The Jackmania-nya yang lagi mogok, ya Persija juga capek narikin The Jackmania gitu. Nah ketika dua-duanya jalan kan gitu kan langsung ekspres lah gitu. Dan memang untuk yang namanya rivalitas, kembali lagi doktrin kami adalah fokus kepada tim kita sendiri. Jangan sampai kebencian terhadap tim lain itu melebihi kecintaan kita terhadap tim kita sendiri.
Saya juga menghampiri Sekretariat Viking Frontline atau supporter Persib khusus area Bandung dan sekitarnya yang bermarkas di Jalan Banda. Saat saya berkunjung, mereka sedang bersiap menyelenggarakan doa bersama. Banyak di Bandung, terutama di daerah-daerah yang selama ini sering konflik antara Bandung dan Jakarta, seperti di Tangerang, di Cirebon, di Majalengka, di Indramayu, banyak sekali lah. Di Bogor yang tadinya sering ada gesekan, nah kemarin itu menggelar doa bersama, kumpul bareng, ya ada respon gestur-gestur positif lah. Mudah-mudahan ini terus membesar dan bisa terus menjadi besar dan apa yang diharapkan bisa terjadi. Semoga kedepannya nggak ada lagi hal-hal sekecil apapun. Yang pasti korban-korban di Kanjuruhan itu adalah pahlawan, supporter. Karena mereka kita bisa gini ya. Kita harus apresiasi sama mereka. Pemerintah harus mengabadikan mereka sebagai pahlawan ya. Yang pasti yang dari Jakarta banyak, khusus dari Jakarta datang. Mereka menyambut pertemuan ini dengan antusias. Itu dari Jakarta banyak banget, banyak ada rombongan ke sini ya. Senang banget ya ada pertemuan ini cair begini ya. Tapi sedihnya mah ada kejadian ya. Tapi hikmahnya ya ada pertemuan yang penting buat Indonesia. Peringatan duka seperti ini nyaris merata dilakukan di berbagai wilayah, apalagi di Pulau Jawa. Mereka melunturkan ego dan berangkulan, merefleksikan diri berharap masa depan sepak bola Indonesia yang lebih baik. Malam ini saya bergabung dalam acara doa bersama dan juga sholat gaib yang dilaksanakan di Gor Saparua, Bandung, Jawa Barat. Di mana hari ini tidak hanya hadir para bobotoh atau para supporter Persib, namun juga hadir berbagai supporter dari berbagai klub se-Indonesia, termasuk diantaranya dari perwakilan Jackmania. Ini merupakan salah satu dari sekian banyak upaya yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan perdamaian. Karena kita tahu bahwa tidak pernah ada sepak bola yang seharga ini. Istri saya bobotoh, saya di Jackmania, saya keluarga dari Jakarta, istri saya orang Bandung. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan menular ke teman-teman yang lain. Jadi tidak perlu harus mengumumkan bahwa kita akan tidak seperti itu. Itu bukan tipe. Dan itu selalu gagal. Kenapa kita dari dulu selalu gagal tentang situasi antar supporter yang lebih cair, enak, itu gagal karena hal semacam itu. Sudah di awal sudah ngomong damai saja. Supporter tidak butuh itu. Butuh satu peristiwa yang penting, butuh satu peristiwa yang baik, butuh federasi yang baik juga. Tanpa federasi yang baik, tanpa PSSI yang baik, ya supporter akan seperti ini. Kita dari supporter juga harus mengevaluasi diri juga gitu. Apakah rivalitas yang kebablasan ini benar gitu kan? Seharusnya juga kita berkaca gitu dan harus juga kita sadar dan harusnya kita berdamai dengan sesama supporter gitu. Kalau kita tidak bisa mengembalikan 131 nyawa yang telah tiada, paling tidak kita bisa membuat mereka bangga bahwa dengan kepergian mereka merubah arah dari perdamaian supporter menjadi lebih baik gitu. Sebagai liga utama sepak bola nasional, setiap musimnya Liga 1 berhasil memutar uang yang tidak sedikit. Data yang dihimpun lewat Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia menyebutkan, pada 3 musim terakhir terjadi perputaran ekonomi antara 2,4 hingga 3 triliun rupiah. Salah satu penyebabnya tentu kehadiran supporter dalam laga tersebut. Data yang berhasil kami catat, jumlah penonton tidak pernah sedikit dalam setiap laganya. Karena itu penting ke depan, sudah ada undang-undang nomor 11 tahun 2022 yang mengatur soal supporter, bahkan menjamin hak supporter, terutama hak keselamatan dan keamanan. Karena itu juga supporter harus bisa berpikir lebih jernih, lebih kritis, bahkan saya berharap kritis terhadap tim yang dibelanya, tim kesayangannya. Karena kritis itu bukan karena benci, kritis itu justru bagian daripada cinta gitu kan. Nah, kecintaan kita kepada sepak bola jangan sampai kemudian membuat kita lupa akan keselamatan saudara-saudara kita.
Bicara soal perdamaian memang tak pernah semudah membalikkan telapak tangan, membutuhkan waktu yang panjang, usaha yang keras, dan juga tentunya konsistensi. Namun, perdamaian ini jangan sampai membuat kita mengesampingkan upaya bersama untuk mengawal pengusutan tuntas tragedi kemanusiaan yang terjadi di Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Ada 132 nyawa yang terlalu berharga untuk menjadi sebuah alasan dari perubahan. Usut tuntas.